Ketua LKSMM Ustaz Muhammad Hendro SPDI atau yang mewakili serta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh bapak-bapak ketua pengurus PKM serta jemaah yang alhamdulillah sudah berhadir pada pagi yang berbahagia ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga yang kami hormati Al-Ustaz Sani Abu Salsa yang sudah berhadir di tengah-tengah kita. Semoga acara kita dimulai dari rangkaian awal sampai nanti akhir berjalan dengan lancar. Dan juga yang kami hormati seluruh jemaah, baik adik-adik, ibu-ibu yang alhamdulillah dengan tenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kajian subuh forum komunikasi silaturahim masjid dan musala. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk memulai kegiatan kajian kita pada hari ini, maka sama-sama kita melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sunnah acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan oleh MC, dan yang kedua nanti sambutan dari Ketua PKM Masjid Mushola Al-Ikhlas Perumahan Badan dan Menjirim, dan acara yang ketiga nantinya ada sambutan dari Ketua LKSMM Ustaz Muhammad Hendro SPDI atau yang mewakili, dan yang keempat nanti ceramah oleh Al-Ustaz Sani Abu Salsa, serta nanti akan dibuka sesi tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Demikian nantinya susunan acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Ketua PKM Mushola Al-Ikhlas Perumahan Badan dan Menjirim kepada Pak Mudin. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, intinya marilah kita sama-sama mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu ilmi dalam rangka acara LKSMM, yang mana alhamdulillah pada subuh hari ini bertepatan di Mushola Al-Ikhlas Komplek Badan dan Menjirim. Lalu juga selawat menyampaikan salam semoga kita curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat kita juga disampaikan kepada para sahabat tabi'in tabi'in senantiasa ila yaumil akhir mendapatkan sahabat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat beliau lah kelak yang kita harapkan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustaz Sani Abu Salsa yang telah hadir di tengah-tengah kita juga,
yang saya hormati Ketua FKSMM Forum Komunikasi Mushola Masjid dua kecamatan Sunggal, yaitu Ustadz Hendro SPDI. Yang saya hormati bapak-bapak seluruh jamaah FKSMM, para ketua BKM dari seluruh masjid mushola yang tergabung di FKSMM, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini izin saya menyampaikan sebagai ketua BKM mushola Al-Ikhlas ini beberapa hal yang mana kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak sekalian, dan kami memohon maaf apabila dalam penyambutan pada pagi hari ini masih banyak kurangnya indah mushola yang bisa kami berikan kepada bapak sekalian. Akan tetapi insyaallah mudah-mudahan kedepannya kita bisa untuk memperbaikinya. Di samping itu, insya Allah, selamat datang Pak Ustadz Samsir. Telah hadir juga di tengah-tengah kita. Di samping itu juga, insya Allah, kami mushola Al-Ikhlas ini akan merenovasi, yaitu tanah yang sudah kita beli ukuran 3x10 di sebelah kanan mushola ini, yang insya Allah nantinya dinding ini akan kita jebol dan kita akan membuat kamar mandi tidak lagi di depan, tapi kita alihkan ke belakang, dan di depan ini akan dijadikan perpustakaan untuk membaca dan kantor mushola. Jadi mohon dukungan dan support doanya dari bapak-bapak sekalian yang banyak memakan biaya sekitar 131 juta. Mohon doanya, insya Allah atas ridho Allah Subhanahu wa taala bisa terlaksana dengan lancar. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga terima kasih kepada seluruh panitia, tadi mohon maaf terlupa, kepada seluruh panitia pada pagi hari ini yang telah menyediakan sedemikian rupa mempersiapkannya. Mudah-mudahan atas kebaikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali dari saya tidak berpanjang lebar, selaku Ketua BKM penyampaian penyambutan ini cukupkan sekian. Apabila ada salah dan dosa dalam penyampaian tutur kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu semata-mata kebodohan saya, dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Budi selaku BKM mushola atas perumahan gambaran dengan diri. Baik, ada terus acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua FKSMM Ustaz Muhammad Hendro ada mewakili Ustaz Samsir. Lagi kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah.
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Rasulullah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba yang muttaqin dan kemudian menjadi umatnya yang insya Allah akan memperoleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu al-qadar kita yang berhadir bersama kita, Ustaz Sani Adi Salza yang berhadir, yang insya Allah nanti akan menyampaikan kajian pada ahad subuh ini. Kemudian kepada Ketua BKM Mushola Al-Ikhlas Jafaril yaitu Bapak Mudin. Selanjutnya dalam hal ini hadir para asatidz kita, Ustaz Salman, ada juga ustaz-ustaz yang lain yang mungkin tidak terlihat berada di luar. Kemudian segenap Ketua BKM yang tergabung dalam forum komunikasi masjid dan mushola, hadir juga pada kesempatan ini Ketua Grup B yaitu Bapak Ewan Hasibuan. Kemudian hadir juga jamaah-jamaah yang tergabung dalam forum PKSMD yang mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada subuh ini senantiasa dalam meribu keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, seluruh jamaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini atau ahad ini ketua kita tidak dapat hadir dikarenakan ada kegiatan di luar forum kita ini. Dan kemudian mohon maaf saya tadi terlambat dikarenakan sesuatu hal yang tidak disengaja. Dan kemudian ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari pengurus BKM. Yang pertama yaitu pengurus FKSMM. Yang pertama yaitu bahwa pengajian ahad subuh depan kita bersilaturahmi di Masjid Al-Furqan Jalan Pacet, di Masjid Al-Furqan Jalan Pacet untuk pengajian akbar FKSMM ahad depan. Dan kemudian di sini kita seluruh kaum muslimin dan muslimat wabil khusus keluarga besar FKSMM diundang untuk menghadiri pengajian atau taklim akbar yang insya Allah nanti penceramahnya dari Jakarta yaitu Habib Al-Habsyi. Jadi kita semua seluruh kaum muslimin dan muslimat khususnya juga FKSMM diundang untuk menghadiri taklim akbar. Penceramahnya Al-Ustaz Habib Al-Habsyi dari Jakarta pada tanggal 18 November 2023, tepatnya pada hari Sabtu malam Minggu pada Isya. Hari Sabtu malam Minggu pada Isya di Rumah Tahfiz Al-Mizan pimpinan Bapak Didi Maulana atau Bapak Didi Maulana hadir. Nah, jadi insya Allah kita dapat hadir di Masjid Rumah Tahfiz Al-Mizan, tepatnya di Jalan Jati Gang Kodam. Jalan Jati Gang Kodam berdekatan dengan Masjid Abu Bakar, dekat Simpang Rowo. Jadi insya Allah kita semua dapat meringankan langkah untuk mendengarkan kajian agama yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Al-Habsyi dari Jakarta, yang pada pelaksanaannya ditambah
tersebut. Amin. Ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih kepada DKM, beserta seluruh jemaah yang pada saat subuh ini telah meluangkan waktu mempersiapkan tempat sedemikian rupa untuk melaksanakan pengajian ahad subuh di musola. Enak kan Pak ngajinya gini kan interaktif gitu ya? Tahu kapan mati? Siapa yang di sini Pak tahu kapan matinya Pak? Bapak lu tahu kapan Pak? Biar kita beliin kain kafannya segera. Sekarang mau mati? Sekarang? Coba. Kasih mic. Ada mic ya, kasih mic. Gimana taunya mati? Kita akan buktiin ya. Bapak ini tahu kapan matinya ya? Masya Allah. Meninggal Pak, bukan mati. Loh, udah beda lagi Pak. Nama Pak dari mana? Nama dari mana? Izin. Salam dulu dong. Salam dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kebetulan saya dikasih kesempatan oleh Pak Ustadz. Nggak lama Pak ya, 1 jam aja Pak. Tapi mohon maaf. Ini terpaksa saya beranikan diri. Sebenarnya ini sudah lama saya temukan. Sesungguhnya manusia itu tahu kapan dia meninggal dunia dengan pasti. Ini saya bertanggung jawab atas ucapan ini. Demi Allah, kalau saya sesat, jangan kasih saya keluar. Kalau tidak pasti Pak, mohon jangan saya kasih keluar. Berarti saya sudah tidak waras, perlu masuk rumah sakit Pak. Ya. Intinya Pak? Intinya begini, ini mengenai hati tadi diceritakan Bapak. Seandainya satu pertanyaan, tahukah kita sebagai umat, kapan engkau meninggal dunia dengan pasti? Nah, jawabannya itu urusan Allah. Nah, Ya, urusan Allah yang mencabut haknya Allah. Kalau manusia mencabut bukan haknya, makanya itu adalah namanya bunuh diri, akhirnya sesat. baik, intinya Nah, Pak, intinya langsung. Intinya Pak ya. Coba seandainya jam 5 pagi, besok pagi kita ditunjuk Allah, engkau akan meninggal dunia. Apa yang dilakukan manusia setelah dia mengetahui meninggal dunia dengan pasti? Taat, patuh, dan tidak mau berbohong. Menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Hatinya akan bersih kalau dia sudah tahu akan meninggal dunia dengan pasti. Singkat cerita, tahukah kita nafas yang diberikan Allah tidak pernah putus? Waktunya adalah detik. Setiap detak jantung kita itu diisi, makanya dia berdetak. Intinya Pak. Yang harus terangkan Pak sedikit Pak. Kalau enggak nanti enggak paham, nanti dikirain nanti ya. Jadi gini Pak. Intinya, maksudnya dari mana kita tahunya tuh sumbernya dari mana gitu. Ya. Tarik nafas tidak bisa dikembalikan, berarti meninggal. Tiup tidak bisa tarik, berarti meninggal. Ya. Hidup kita tarik buang, jaraknya adalah detik. Berarti kita menanti detik-detik panggilan Allah yang tidak pernah kita sadari. Coba camkan. 2 detik ke depan belum tentu kita hidup. Siapa yang bisa menjamin 2 detik ke depan bisa hidup? Menjamin masih hidup? Tidak ada satu umat pun. Berarti dekat. Berarti kita menanti detik-detik panggilan Allah. Bersihkan hati kita dengan cara mengetahui kapan kita meninggal dunia dengan pasti. Surah Al-Jin ayat 16. Tapi enggak saya panjang lebar ya. Nanti kalau ada waktu saya jelaskan. Menyebut kalimat Allah, apa saja tidak sah kalau tidak disucikan. Hubungannya dengan surah Al-Alaq 179 akan kuisi neraka dengan umat yang tidak mau selain jin, umat yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Itu konotasinya di situ Pak. Jadi bagaimana kita supaya kuat iman kita? Pahami dulu kapan kita meninggal dunia dengan pasti, supaya kalbu kita bisa memahami ketika dicabut Allah dalam keadaan tidak suci, sengsara selamanya. Tapi bisa baca sengsara selamanya.
Jadi kalau rumus hati tidak kita bisa paparkan, umat akan bingung. Umat akan bingung, Pak. Jadi kalau ini sudah kita paparkan, nanti ada waktunya. Izin Pak Ustadz, maaf, saya nggak boleh terlalu banyak. Nah, nanti ada waktunya bisa kita ungkapkan ini. Pertama, harus tahu akan meninggal dunia yang pasti. Kedua, jangan lupakan Allah supaya jangan marah. Problem dunia jangan dibawa ke kolbu. Taruh di akal. Anak istri harta hanya di otak kita. Di kolbu hanya Allah. Baru kita mengesahkan Allah. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Kedua, ketiga. Tadi tahu akan meninggal dunia yang pasti. Kalau kita nggak tahu kapan kita mutlak terhadap Allah. Ketiga, maaf Pak, agak sedikit naik ini keberaniannya. Tapi bukan asik ya. Semangat. Yang ketiga, apa tujuan hidup kamu ini? Tahukah kita? Mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada sujud, menyembah dan sebagainya. Diri kita bermanfaat buat umat. Masya Allah. Abdi adalah pelayan. Jangan pernah kita dihormati. Itu Allah yang punya. Kita umat ini merasa tidak memiliki. Jangan pernah merasa memiliki. Kita kembali pulang. Kita tidak pernah mati Pak. Kekal abadi. Ruh kita yang berpisah dengan raga kita. Oke, sip. Izin Pak, itu dulu Pak saya kira. Siap, Insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Maaf Pak ya. Oh ya, Masya Allah. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan ini yang mau saya ungkapkan sebenarnya dalam hidup selama ini. Baik, Ini Pak, kalau ada yang salah, tolong saya jangan mereka keluar dari saya. Kalau memang ada yang salah dari pemahaman saya. baik. Semangat katakan Allah, bukan ilmu saya. Saya dapat bukan dari makhluk. Saya dapat kajian ini bukan dari makhluk. Nah, itu aja Pak. Siap, Gini. ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Waalaikumsalam. Bisa masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya malaikat berbuat baik, takwa, Allah nggak salut. Karena apa? Dia mustahil bermaksiat. Karena malaikat tidak punya nafsu. Tapi manusia dan jin dia taat samaku, aku bangga. Karena dia berpulang bermaksiat, tapi dia malah memilih taat kepadaku. 3 golongannya. Siapa mereka? Lahum qulub la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi tidak mau dipahaminya ayat-ayatku, kata Allah. Yang kedua, walahum a'yun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi matanya tidak suka melihat tanda-tanda kebesaranku. Yang terakhir, walahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak mau mendengarkan ayat-ayatku. Dihinakan sama Allah. Ulaika kal an'am, itu seperti hewan ternak. Balhum adall, bahkan dia lebih sesat lagi. Gitu ya Pak. Jadi ruh itu hidup dan berkehidupan. Kapan dia tetap hidup? Saat nanti kembali kepada Allah dia tetap hidup. Ruh itulah yang kekal, insya Allah. Panjang ya Pak? Gitu ya Pak. Oke. Cukup lah ya? Cukup lah. Insya Allah nanti di ada kesempatan kita membahas kembali. Insya Allah. Ya Pak, semuanya saya minta kita beristighfar kepada Allah dengan istighfar terbaik. Karena kita semua ini pendosa Pak. Astaghfirullahaladzim. Lebih dalam. Astaghfirullahaladzim. Taubatkan hati kita yang kotor Pak. Astaghfirullahaladzim. Hati yang penuh dengan kebencian. Astaghfirullahaladzim. Istighfarkan kedengkian hati kita. Astaghfirullahaladzim. Hati yang pernah sombong. Astaghfirullahaladzim. Pernah marah dan kecewa sama Allah. Astaghfirullahaladzim. Hati yang pernah menolak takdirnya Allah. Astaghfirullahaladzim. Kita pernah zalim sama orang lain. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama orang tua kita. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama anak. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama pasangan kita. Astaghfirullahaladzim. Kita zalim sama diri sendiri. Astaghfirullahaladzim.
pernah memasukkan yang haram ke tubuh kita. Astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat برحمتك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا كريم يا رب العالمين. Duhai Allah, Engkau menatap kami di tempat ini ya Allah. Tidak ada satu pandangan yang tidak Engkau lihat kecuali Engkau tahu ya Allah. Engkau tahu apa yang terlintas dalam pikiran kami. Engkau pun tahu ya Allah apa yang terselip dan terpendam dalam hati ini ya Allah. Engkau tahu aib-aib diri kami ya Allah. Aib-aib yang begitu banyak melekat dalam hidup kami, tapi tidak pernah Engkau buka di pandangan siapapun ya Allah. Ya Allah, kamilah seorang pendosa itu ya Rabb. Kamilah hamba-Mu yang lebih banyak lalainya daripada khusyuknya ya Allah. Kami hamba-Mu yang begitu lebih banyak meninggalkan-Mu daripada mengejar cinta-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang begitu mudahnya kufur dengan takdir-Mu daripada bersyukur ya Allah. Kami sadari itu ya Rabb, itu menjadi buah dosa dalam diri kami. Maka ya Allah, ampunkanlah dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunilah salah kami ya Allah. Ampunilah kelalaian kami. Ampunilah kekeliruan kami ya Allah. Ya Allah, kami hari ini berpijak di atas muka bumi-Mu, walaupun kami sering mengkhianati-Mu di atas muka bumi ini ya Allah. Maka ya Allah, kami pun enggak tahu ya Rabb, berapa lama lagi kami akan singgah di dunia ini. Satu saat Engkau akan hadapkan kami dengan malaikat maut-Mu ya Allah. Satu saat Engkau akan hadapkan kami dengan kematian ya Allah. Kalaulah kami wafat nanti ya Rabb, dalam doa ini kami mohon ya Allah, wafatkanlah kami di tempat yang baik ya Allah. Wafatkan kami meninggalkan harta yang baik. Wafatkan kami meninggalkan anak cucu keturunan yang terbaik. Dan wafatkan kami memiliki amalan yang terbaik. Dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, buat orang tua kami yang masih hidup hari ini ya Allah, lapangkan hatinya ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah. Jadikanlah orang tua kami begitu dekat kepadamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah wafat ya Rabb, jangan Kau azab ya Allah, jangan Kau siksa ya Rabb. Bayangin wajahnya aja udah capek besarin kami, jangan lagi capek di alam kubur ya Allah. Jangan-jangan siksa itu bukan karena amalnya yang kurang, tapi jangan-jangan siksa itu sedang mempertanggungjawabkan anak yang masih hidup hari ini bermaksiat kepadamu ya Allah. Maka ya Allah, lapangkanlah kubur ayah ibu kami. Jadikanlah kuburnya taman-taman surgamu ya Allah. Kalaulah satu saat Engkau selamatkan kami nanti di yaumil akhir, Engkau hadirkan kami ke surga ya Allah, tidak akan pernah indah surga itu tanpa kedua orang tua kami ya Rabb. Pertemukan kami kembali dalam kerinduan ini ya Allah, dengan cinta dan ridha-Mu ya Rahman. Pertemukan kami dengan pasangan kami dan anak-anak kami. Dan pertemukan kami satu jemaah yang kumpul di subuh ini, bisa duduk bareng di surga-Mu ya Allah, saling mencari dan saling menguatkan ya Rahman. Allahumma anta rabbana ma fi qalbina ghairullah ala al-hadina sallallahu la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, mohon maaf atas segala ucapan dan tindakan, pandangan. Saya doakan Bapak-bapak semua, seluruh jemaah sekalian pulang dalam keadaan baik, pulang dari sini lebih baik lagi insyaallah. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya doa maka berdoa kita pada hari ini, jadi Bapak kepada
Ya. Itu tadi yang mau ketemu. Iya. Ya udah. Udah jawab ya. Ya, salah. Allah. Salah. Pak, Ingat, Ustaz. Ingat lah. Alhamdulillah. Sama siapa? Sama ibu. Oh iya. Sama kawan-kawan dari musola. Oh, Masya Allah. Ustaz ya. Ya, Pak. Makasih Pak. Gak dinas ini ya? Iya. Makasih Pak. Oh iya. Ya Pak, masih banyak. Ya Pak. Oh, wow, Mamun, Masya Allah, Masya Allah. Seneng saya Pak, tanya gitu. Masya Allah. Ya. Ya Pak, Masya Allah. Ya, nanti pada asar ya. Tapi kalau misalnya nanti sebelum pada asar saya bisa, saya langsung itu. Nah, ya. Ya Pak. Siap Pak. Oh, Ustaz, insyaallah. Jazakallah. Insyaallah. Pak, insyaallah. Ya Pak, Ustaz. Nanti lah kita bahas itu lagi ya. Oh iya, Masya Allah. Maaf. Yang kita bahas itu nanti. Oke, demikian tadi acara kajian Ahad subuh pagi bersama Al Ustadz Ahsani Abu Salsa dari lintas Masjid Sunggal Kutalim Baru bersama Haris Ashab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.